Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan modul mengenai manfaat jangka panjang dan aktivitas fisik secara teratur. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Saskia Natasha Putri. Dan ini Saya Mutiara. Saya Tamanur Ajuga. Saya Tiara Putri. Saya Nurul Insani. kami semua dari kelas 11 SKDD. Saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai modul tersebut. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan kalian suatu hal penting, bahwa kesehatan merupakan hal terpenting dari hidup. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Nah, yang pertama, ada aktivitas fisik dan peran aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Teman saya yang bernama Mutiara akan menjelaskan apa itu aktivitas fisik. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot-otot dan memerlukan energi. Aktivitas fisik sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar setiap hari. Jenis aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari yaitu belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, dan lainnya. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan adalah kegiatan keseharian yang tidak terlalu menguras tenaga. Contoh, berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju atau piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, les, atau kursus, mengasuh adik, nonton TV, aktivitas bermain PlayStation, bermain komputer, belajar di rumah, dan duduk santai. Aktivitas sedang adalah kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama, atau kelenturan flexibility. Contoh, berlari kecil, bermain tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas berat biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik dan membutuhkan tubuh kita banyak keringat. Contoh, berlari, bermain sepak bola, senam hobi, bela diri misalnya, taekwondo, dan pencaksilat, dan aktivitas fisik berat lainnya. Nah, setelah tadi Mutiara menjelaskan apa itu aktivitas fisik, selanjutnya ada peran aktivitas fisik yang akan dijelaskan oleh Nurul. Yang kedua adalah peranan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari dapat bermanfaat untuk yang kesatu adalah mengontrol berat badan. Selama aktivitas fisik seimbang dengan makanan yang dikonsumsi, maka berat badan akan stabil. Jika jumlah kalori makanan lebih, maka akan terjadi penambahan berat badan. Yang kedua adalah menjaga dan mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. Aktivitas fisik tersebut mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL atau yang disebut sebagai kolesterol baik dan menurunkan trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. Yang ketiga adalah mood booster. Mood booster pendorong atau peningkat suasana hati. Jalan santai 30 pagi atau di sore hari dapat mengurangi stres dan menurunkan emosi kita. Yang keempat adalah peningkatan energi dan kebugaran. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan sehingga meningkatkan energi dalam tubuh. Yang kelima adalah memperbaiki kualitas tidur. Perlu diingat bahwa aktivitas berat olahraga saat larut malam atau dekat dengan waktu tidur mengakibatkan ketegangan yang dapat menyebabkan hasil yang justru berlawanan. Yang kelima adalah
meningkatkan kesehatan mental dan otak. Olahraga teratur juga dilaporkan efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Studi juga menjelaskan bahwa kesehatan otak dapat ditingkatkan dengan aktivitas fisik yang dilakukan sejak usia dini. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan fisik yang tak kalah penting juga. Teman saya bernama Tiara akan menjelaskan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran tubuh dan perkembangan merupakan hasil proses penyempurnaan bagian-bagian tubuh, misalnya lebar bahu, panjang kaki, tinggi badan, dan lebar panggul dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan peningkatan kapasitas fungsi atau kinerja organ-organ tubuh. Peningkatan dapat berbentuk koordinasi, kontrol tubuh, dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisik pada masa remaja, masa pertumbuhan yang pesat yang dialami oleh remaja yang tandai dengan perkembangan biologis yang kompleks. Yang pertama, pertumbuhan ukuran tubuh. Tubuh laki-laki mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan tangan dan kaki. Yang kedua, perkembangan jaringan tubuh. Laki-laki pada masa remaja semakin berotot, sedangkan perempuan semakin berlemak. Hal ini akan membedakan karakter jaringan tulang dan lemak pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perkembangan seksual. Selanjutnya ada perkembangan kemampuan fisik pada remaja dan karakter dari ketiga tipe tubuh manusia yang akan dijelaskan oleh Tamar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan fisik pada remaja. Perkembangan kemampuan fisik pada remaja yang paling menonjol yaitu dalam hal kecepatan, kekuatan, dan daya tahan jangka panjang. Kecepatan dan kekuatan dipengaruhi oleh meningkatnya jaringan otot dan memanjangnya tulang-tulang rangka sebagai alat penggerak tubuh. Hal ini dipicu oleh perbedaan perkembangan jaringan tubuh keduanya. Nah, yang pertama ada perkembangan kemampuan gerak. Perbedaan kemampuan gerak antara laki-laki dan perempuan memiliki masa kritis saat fase perkembangan seksual terjadi. Laki-laki meningkat setelah fase tersebut, sedangkan perempuan cenderung statis. Hal lain yang membedakan terjadinya perbedaan kemampuan gerak adalah pertumbuhan fisik ke arah tubuh tertentu. Nah, ada 3 karakter dari tubuh manusia. Yang pertama ada eksomet, yaitu sulit untuk menaikkan berat badan, secara natural kurus, lemak bertubuh sedikit, dan kurang bertenaga saat berolahraga. Yang kedua ada mesomorf, yaitu secara alami kuat, berenergi tinggi, mudah menurunkan berat, dan mudah menambah berat. Dan yang terakhir ada endomorf, yang memiliki ciri antara lain yaitu metabolisme rendah, sulit menurunkan berat badan, dan mudah menaikkan berat badan. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai aktivitas fisik yang diperlukan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di dalam kemampuan fisik pada remaja ada aktivitas yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fisik. Nah, ada juga prinsip yang harus digunakan. Di antaranya yang pertama, latihan harus seimbang untuk seluruh sistem-sistem organ tubuh. Yang kedua, kita harus melatih seluruh otot, baik otot bagian atas maupun otot bagian bawah. Jadi, kita tidak boleh melakukannya hanya satu bagian saja. Dan yang ketiga, kita harus menghindari impact atau pukulan secara berlebihan dengan gerakan melompat-lompat tanpa alasan. Karena cedera bisa terjadi kapan saja. Jadi, selain alas kaki yang kurang baik, cedera juga dapat terjadi karena permukaan lapangan atau lantai tidak didesain khusus untuk berolahraga dengan intensitas pantulan yang tinggi. Oke, materinya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika selama kita menyampaikan tentang buku tersebut ada kesalahan dalam kata-kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem-sistem organ tubuh. Yang kedua, Nggak tahu